Salam saudara yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai saudara di hari yang baru ini. Beberapa jam yang lalu kita mendengar berita Israel membombardir gedung tinggi di Gaza City, termasuk Al-Mustaha Tower, dan Israel mengklaim tewasnya juru bicara sayap militer Hamas, Abu Ubaidah, dalam serangan tersebut. Bagaimana reaksi Hamas? Hamas pun merilis video terbaru menampilkan dua warga Israel, Guy Gilboa Dalal dan Alon Ohel. Mereka telah disekap menghabiskan waktu 700 hari dalam penahanan sejak 7 Oktober 2023. Sekarang pertanyaan yang selalu muncul kalau kita berbicara tentang topik ini. Pertanyaannya adalah, di pihak mana Anda? Saudara, saya melihat pertanyaan seperti ini sangat tidak bersahabat. Karena siapapun saudara, perang apapun selalu akan menimbulkan berbagai penderitaan. Sulit untuk mengatakan bahwa kedua negara yang berperang tersebut tidak memiliki kesalahan. Tetapi mari saya mengajak saudara melihat apa sebenarnya latar belakang masalah sampai terjadinya konflik Israel dengan Hamas ini. Dan apa kata Alkitab tentang perang Israel dan Hamas yang berlangsung di daerah Gaza ini. Yang pertama kita lihat akar konflik. Hamas berdiri pada tahun 1987, lahir dari perlawanan terhadap Israel. Tujuan Hamas jelas menolak keberadaan bangsa Israel, negara Israel. Sementara di mata Israel, Hamas dianggap sebagai organisasi teroris karena sering menembakkan roket ke wilayah sipil dan melakukan serangan yang menewaskan banyak orang tak bersalah. Puncak konflik terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan besar ke wilayah Israel. Ratusan orang disandera, ribuan nyawa hilang. Israel kemudian membalas dengan operasi militer besar-besaran di jalur Gaza yang juga menelan banyak korban di pihak Palestina. Mari coba kita tarik lebih jauh wilayah Gaza yang hari ini jadi pusat konflik. Sebenarnya sudah dikenal dalam Alkitab sejak ribuan tahun lalu. Gaza adalah bagian dari tanah Kanaan, bahkan sering disebut sebagai tempat tinggal musuh bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama. Jadi kalau saya berkata, dari sejak dulu Gaza satu dari 5 kota besar orang Filistin, atau saya mau katakan Filistin sering berperang dengan Israel, dan itu sudah terjadi dari dahulu kala. Artinya, ini bukan konflik baru, melainkan kelanjutan dari sejarah panjang Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Saudara setuju atau tidak? Fakta Alkitab bisa membuktikannya. Alkitab berkata dalam Hakim-Hakim pasal 16, peristiwa Simson dan Delila adalah peristiwa perang Israel melawan orang Filistin yang terjadi di kota Gaza. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21, saya bacakan saudara, Alkitab berkata seperti ini, orang Filistin itu menangkap Simson, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Sekarang kalau ada pertanyaan, di manakah Allah berpihak dalam peristiwa Simson dan orang Gaza? Mari kita lihat reaksi pertama orang Filistin, orang Gaza. Bisa saudara baca dalam Hakim-Hakim 16 ayat 23 dan 24. Saya bacakan saudara. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, untuk bersukaria. Kata mereka, perhatikan saudara, telah diserahkan oleh Allah kita
ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Artinya, dari pihak orang Gaza, Allah mereka yaitu para Dagon telah berpihak kepada mereka dan menangkap Simson, mencungkil matanya dan memberikan pekerjaan menggiling, ya, atau saya mau katakan dia dijadikan budak dan bahan tertawaan. Tapi mari juga kita lihat dari pihak orang Israel. Saudara perhatikan Hakim-Hakim 16 ayat 26 sampai 30. Saya bacakan saudara. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia. Ini karena matanya buta, dia dituntun. Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Dari ayat ini jelas bahwa Allah yang dipercayai Simson berpihak kepadanya, dan terjadilah gedung tempat acara itu runtuh dan menewaskan banyak orang. Jadi yang saya mau katakan, masing-masing mengklaim bahwa Allah yang mereka sembah berpihak kepada mereka. Itu hal yang wajar. Jadi kita tidak boleh menyudutkan satu dengan yang lain. Sesuai dengan iman, sesuai dengan kepercayaan. Jadi saudara, saya mau mengajak saudara melihat kemanakah Allah berpihak. Sesuai dengan iman, sesuai dengan keyakinan saudara. Orang Gaza dengan Dagon Allah mereka. Mereka yakin Allah telah berpihak, yaitu Dagon mereka telah berpihak kepada mereka. Di bagian lain, Simson dengan keyakinannya bahwa Allah, Abraham, Ishak, dan Israel, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, juga mendengarkan doanya. Dan terjadilah gedung itu roboh dan banyak yang tewas. Jadi saudara, mari kita mengambil kesimpulan masing-masing sesuai dengan iman, sesuai dengan kepercayaan kita tentang di manakah keberpihakan Allah dalam peristiwa perang yang terjadi saat ini. Saya ingin memberi kesimpulan seperti ini. Pertama, dimanapun keberpihakan Allah, perang selalu menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, perang menyebabkan kesusahan, perang menyebabkan kehancuran dan kehilangan harta benda, bahkan orang yang dikasihi. Yang ketiga, ada waktunya damai, ada waktunya perang. Oleh karena itu, yang keempat saya mau katakan, Yesus berkata salah satu tanda kedatangannya adalah terjadinya perang. Yang kelima, sejarah biasanya berulang kembali. Jadi saudara, tidak ada alasan untuk mendukung terjadinya perang. Tetapi mari, apapun yang sudah terjadi, kita belajar dengarkan suara Allah yang berbicara dalam hati setiap manusia. Allah itu cinta perdamaian. Kalau hidup kita rukun dan damai, Alkitab berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kenapa saudara? Kalau kita hidup rukun dan damai, bukan hanya kelihatan indah, tetapi Alkitab berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Inilah yang saya bisa sampaikan, perang Israel dan Hamas, dan di manakah Allah berpihak. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap semangat dalam hidup ini. Apapun yang saudara sementara kerjakan, jangan lupa berdoa buat kesejahteraan Yerusalem, buat kesejahteraan bangsa-bangsa, supaya Tuhan tetap memberikan keamanan, kedamaian, dan sejahtera bagi kita semua. Andalkan Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Katakan amin.